Selamat bertemu kembali kawan-kawan, para sahabat berpikir dan bermedsos ria ya. Kita seperti biasa kita akan membahas soal masih dengan Pentekostalisme, tapi ini spesial karena sekaitan dengan eh, perayaan 75 tahun Indonesia merdeka. Ini justru yang sangat menarik, tetapi tetap kita kita bicarakan dengan cara yang ya santai. GPD garis asik itu yang rileks lah, ringan-ringan tapi uh, ada maknanya lah, ada gunanya ya. um, Baik, ini kan sudah 75 tahun. Terus GPDI itu sudah nanti 11, menurut saya sebetulnya ya. Saya sudah bilang di YouTube saya sebelumnya itu tanggal 23 Februari 1921 dua keluarga misionaris itu mendarat di Tanjung Priok, Batavia pada waktu itu disebut, dari kapal Suamaru mendarat di Batavia. Jadi sebentar lagi akan 100 tahun. Apa yang mau dibilang di situ? Gereja Pantekosta di Indonesia itu, gereja Pantekosta itu sendiri secara apa namanya, eh, sejarah postulatnya lah ya, kalau menggunakan bukunya C.H. Abineno nanti, sejarah postulatnya ya, sejarah apostolatnya, sejarah Injil biasa disebut seperti itu, sudah 100 tahun. Jadi GPDI itu sudah lebih tua dari negara ini. Nah, itu penting ya. Jadi GPDI itu jauh lebih tua dari negara Republik Indonesia. Itu menarik. Artinya selama hampir 100 tahun banyak sekali kekayaan sejarah dari organisasi ini yang perlu disingkapkan. Ya, perlu disingkapkan. Saya mencoba seperti saya bilang, saya itu kan gali kubur lah, menggali kubur harta kekayaan Pantekosta yang terpendam di lapisan kerak-kerak bumi itu. Teman-teman jangan ketawa. Saya menggunakan istilah itu sebetulnya adalah menyederhanakan istilah yang dipakai oleh Fajlur Rahman, seorang seorang tokoh Islam itu yang menggunakan apa namanya itu, ilmu geografi Islam di dalam apa namanya, mencari harta kekayaan dari lapisan-lapisan bumi yang menimbun sejarah peradaban Islam. Jadi menurut dia ada yang bisa dipikirkan, thinkable, ada yang tidak bisa dipikirkan gitu ya. Nah, spiritnya sebetulnya sama kan. Jadi ilmu gali-gali kubur lah sebetulnya. Lalu apa yang mau kita gali hari ini nih? Di mana atau bagaimana sih sebetulnya, apa yang mau dibilang, peran serta lah ya. Jangan terlalu sumbang sih, nanti terlalu lebay rasanya bagi teman-teman yang bukan Pantekosta, nanti bisa marah dia. Kalau bilang kontribusi terlalu besar ya, walaupun maksudnya sebenarnya mau bilang itu, tapi saya menggunakan istilah, di mana sih tokoh-tokoh atau pionir Pantekosta itu ketika persoalan-persoalan kemerdekaan itu sedang menggelora gitu. Nah, jadi secara akademik saya mau mengatakan, kehadiran Pantekosta di tengah revolusi fisik Indonesia, mantap kan? Apa memang ada? Yuk jangan bilang, jangan-jangan nggak ada tuh Pantekosta, biasanya kok cuma berdoa. Sebentar dulu. Sebentar. Orang GPD itu dia bisa doa, luar biasa itu. Tetapi dalam berdoanya bukan karena dia seperti kami di sekolah Alkitab misalnya. Ini jam kerja, jam belajar, lalu ada orang yang pura-pura doa di kamar doa gitu kan. Padahal dia mau tidur. Bukan. Orang Pantekosta itu tidak kayak gitu. Jadi ada loh, dalam masa revolusi fisik itu
Tokoh-tokoh pionir GPDI itu ada di dalam situasi itu. Nah, saya mencoba untuk menggali lah dari berbagai sumber, eh, apa namanya, apa iya bener gitu ya. Ada banyak sebetulnya. Saya mulai dari revolusi fisik itu 1942. Masih Indonesia belum merdeka loh ya. Artinya pada masa Jepang itu. Nah, saya ya ini bantuan dari teman-teman juga sih yang memberikan sebagian dokumen-dokumennya lah. Ada seperti misalnya ini, jangan-jangan teman-teman lulusan dari sekolah kita Palembang itu udah lupa itu. Padahal ini diktat dari pelajaran sejarah Pantai Costa yang dari sekolah Alkitab Palembang. Lihat tuh, sekolah Alkitab pun punya kekayaan yang luar biasa. Jadi di halaman 12 misalnya dari diktat itu ya. Diktat itu banyak, cuman sudah saya harus berterima kasih kepada Danres Tamba yang ada di Balige, Soposurung sana Sumatera Utara yang malam-malam dia foto itu. Jadi ini hasil foto kayak begini nih. Untuk menggali sejarah lah. Thank you. Nah, ini sekaligus video kali ini nih, untuk apa ya, menjawab tantangan dari teman, aku lupa namanya, tapi Facebooknya itu namanya Philadelphia Barat itu, yang soal ya dia membilang si peran serta GPDI di masa kemerdekaan. Nah, ini yang saya mau jawab ya, ini mesti jawab. Nah, jangan lupa saya sudah bilang GPDI itu mewarisi sebelum tiga arus Eropa Timur itu nanti dari dirinya Johannes Thyssen itu, terus nanti dari arus Belanda juga, Eropa Barat berarti kan, Eropa Barat Selatan ya, setahu saya Eropa Barat sih, nanti bisa dikoreksi kalau keliru, dari Belanda terus arus Amerika itu ya. Nah, jadi ini kita bicarakan dari arus Belandanya dulu. Jadi masuknya Jepang ke Indonesia itu adalah, harus diakui, itu adalah momentum. Kalau teori gerakan sosial mengatakan itu kesempatan politik bagi kelompok-kelompok Islam di Indonesia untuk naik ke panggung sejarah. Ya, 1942 ketika Jepang masuk, Jepang membutuhkan tangan untuk menghajar Belanda. Tetapi para tokoh-tokoh nasionalis Islam pada waktu itu menggunakan kesempatan politik itu untuk mempercepat, mengakselerasi kemerdekaan Indonesia. Itu sekaligus itu kan berdampak dua ya. Jadi semua yang berkaitan dengan genealogi Belanda harus habis, harus bersih. Nah, di situ kita kenanya. Jadi maaf, ini bukan untuk mengungkit luka sejarah. Sejarah itu harus dipahami supaya hal-hal yang keliru di situ untuk tidak diulangi. Bukan untuk mengatakan dulu ada peristiwa begini kita ulangi lagi yuk, menjadi alat legitimasi. Seperti misalnya teks-teks suci Alkitab itu, hal-hal yang perang di situ itu justru dipakai untuk melegitimasi tindakan di tahun 2020, kan nggak cocok itu. Cara orang Pantekosta membaca teks tidak seperti itu. Jadi hermeneutika Pantekosta itu membaca teks ada namanya relevansi dengan masa lalu dengan masa sekarang, supaya masa sekarang itu tidak terjerat oleh masa silam. Itu yang mau saya bicarakan di situ. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pionir-pionir Pantekosta itu yang arus Belanda itu, memang mereka apa ya, bahasa yang paling tepat, mengalami persekusi terlalu lembut sebetulnya bahasa itu. Tentu lebih berat dari situ sebetulnya, karena mereka banyak yang masuk di tawanan perang Jepang, banyak. Nanti kalau baca bukunya Van der Laan yang sudah diterbitkan berbahasa Indonesia, tapi bahasa Belandanya lebih banyak, kisah pilunya itu, aduh, ngeri banget itu. Jadi tokoh-tokoh Belanda, harus Pantekosta, harus Belanda itu, aduh, nggak enak diceritain. Jadi tawanan perang Jepang itu berpindah-pindah, mulai dari Surabaya, Malang, Solo, Ambarawa, Salatiga, terus nanti balik lagi ke situ, sampai nanti akhirnya mereka pindah ke Hollandia itu pada waktu itu Papua Nugini.
Jadi panjang sejarah GPD itu mengalami yang namanya itu korban revolusi fisik, ya panjang sekali. Sayang orang-orang GPD merasa ini kita tuh nihil peran sertanya karena lebih silau kepada sejarah gereja umum misalnya. Lebih silau pada perang theological war, dia lebih silau berperang secara teologis. Banyak kekayaan-kekayaan sejarah kita yang masih di kerak-kerak bumi itu perlu disingkap ulang. Nah, banyak sekali yang arus Belanda ya. Saya hanya beberapa yang saya bisa sebutkan di sini, walaupun sebetulnya lebih dari apa yang saya sebutkan. Ternyata dari buku-buku yang saya banyak baca ulang lagi banyak. Saya kasih contoh misalnya, ini contoh saja ya. Misalnya selain Groesbeck dan Cornelius Groesbeck itu yang dari Amerika sama Richard van Claveren dengan keluarganya, harus Belanda kan ada High Horseman, terus Weers, Johannes Gerhard Thiessen yang saya sudah sebutkan, di William Bernard, Mary Benklin, Mina Hansen, terus Van Apcote sama Margaret Alt. Ada juga Johannes van der Lip, Piet van der Lip, sama Thewis Adries, Mevrouw Smith, Chris van Thiel. Itu nama-nama nama-nama yang saya bisa dapat, yang saya bisa tulis sebutkan. Masih banyak lagi tokoh-tokoh Belanda yang semuanya mengalami persekusi. Dalam istilah sejarah kota itu disebut mengalami masa repatriasi. Jadi orang-orang baik itu Belanda totok lah ya. Orang Belanda yang datang di Indonesia jadi baron kopi, jadi pegawai administratur dan kolonialisme, belum nanti masuk ke Nil dan yang lain-lain, itu mereka harus pulang ke Belanda. Itu kan pulangnya kan nggak kayak mudik. Ini revolusi fisik kok, mengalami penyiksaan yang luar biasa. GPD memang rendah hati banget dia ya. Dia nggak mau menyebutkan yang hal-hal begini supaya nggak dianggap. Cuman masalahnya ketika tidak disebutkan seolah-olah kita tuh bukan bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Iya kan? Ngeri rasanya itu. Nah itu nama-nama yang disebutkan. Jadi itu kan 1942. Jadi semuanya mereka, pokoknya yang berhidung mancung, yang berkulit putih, londo, harus pulang segera itu. Sebagian mereka baru mengungsi ke Papua Nugini, ke Irian Barat pada waktu itu. Pada waktu itu Irian Barat tidak disebut dengan Irian Barat, tapi Hollandia. Jadi nanti tokoh-tokoh Pantekosta yang menjadi anggota konven dari Vereniging de Pinkstergemeente in the Nederlands Indie itu, para pengurus pusatnya maksudnya itu, nanti lari ke sana mereka. Bayangkan ya, dikejar-kejar seperti itu. Nah itu yang bisa lari. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sempat melarikan diri? Jepang itu sadis loh. Kita belum menemukan korban-korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jepang, bukan hanya kepada keturunan Tionghoa Indonesia loh ya, bukan hanya kepada keturunan orang-orang Indonesia asli, juga kepada orang-orang asing. Mengerikan. Nah, sejarah gereja Pantekosta tidak sampai ke situ dia. Nggak sampai ke situ, cuman copy paste yang ada di website itu. Pada salah juga, ada beberapa yang keliru lah. Di grup GPD rumahku saya sudah menunjukkan salah satu contoh kekeliruan di dalam satu buku yang sama. Itu. Di dalam satu buku yang sama, misalnya Theophilus Karunia Jaya, pendeta dari Semarang, menerbitkan bukunya soal sejarah Pantekosta yang selalu dirujuk oleh orang luar negeri atau orang Indonesia yang menulis soal sejarah GPDI. Misalnya dia menyebutkan kedatangan
dua misionaris tadi di Batavia itu kan pada bulan Maret 1923, bulan Maret, tidak disebutkan tanggalnya. Tetapi anaknya Groesbeck yang ikut juga di dalam misi itu pada waktu wawancara di salah satu majalah di The Blitz Belanda itu justru menyebut tanggalnya 23 Februari 1921. Tegas sekali Corrie menyebutkan tanggalnya itu. Ya, padahal itu dalam buku yang sama oleh penulis yang sama, tidak ada checks and balance, ya, tidak ada cross check lagi. Orang-orang GPD juga mengutip asal-asal aja dia. Asal-asal aja. Nah, itu persoalan-persoalan tersendiri ya. Persoalan-persoalan tersendiri. Nah, ada hal yang saya harus katakan dalam bukunya Van der Laan, salah satu teman saya yang dosen Saat Malang, bukan Saat Malang, dosen Satya Bakti Malang, sebutin namanya nggak ya? Nantilah pasti tahu karena orang ahli Pantekosta itu. Beliau mengatakan Van der Laan itu adalah salah satu ilmuwan pengkaji Pantekosta, sejarah Pantekosta Indonesia klasik. Nah, Laan menulis dalam bukunya Sectarian Against His Will itu satu, yang berikutnya misalnya Johan Thiessen Margaret All and the Birth of Pentecostalism in Indonesia, menyebutkan bahwa dia menulis begini ya, Pentakostalisme adalah satu-satunya jalan keluar ilahi untuk pencurahan Roh Kudus bagi Hindia Belanda. Ya, utusan-utusan Injil bagi daerah koloni yang dicengkram kuat oleh ajaran kolonialisme di Indonesia adalah jawaban yang diberikan oleh para tokoh-tokoh Pantekosta. Jadi masuknya Pantekostalisme di Jawa pada awalnya sebagai perlawanan terhadap gerakan kuat dari ajaran, memang Protestan dan Islam. Jadi memang ini memang perlawanan strukturalisme. Jadi ajaran GPDI itu memang pada awalnya adalah ajaran yang menentang strukturalisme itu, cengkraman dari pihak struktural pejabat negara dan segala macamnya lewat gerakan keagamaan yang proletar itu. Yang saya sebutkan dengan meminjam istilahnya, meminjam teorinya Derrida itu yang dekonstruksi. Jadi orang-orang GPD itu orang-orang yang dekonstruksionis, dia membongkar, bongkar itu GPD. Nggak ngikut-ngikut dia kayak bebek, nggak ada kayak gitu. Karena kita nggak tahu, lalu kita ikut sana sini kita. Nah itu Van der Laan yang bilang. Van der Laan itu adalah tokoh dari gereja Pinkster Belanda yang sekarang yang lebih mereka masih hidup, orangnya masih hidup. Beberapa kali seminar Duka Dewi Yogyakarta, lalu di STT Jakarta juga masih hidup orangnya. Nah, beliau yang mengatakan seperti itu. Nah, itu mana buktinya ya? Ide-ide postkolonialis saya mengatakan seperti itu. Jadi GPDI itu, pionir-pionir GPDI sudah lama mengumandangkan, walaupun mereka nggak sebut kayak gitu. Ya melawan ajaran penindasan kolonialisme itu apa? Ya kan dekolonialisme kan. Iya toh. Itu udah otomatis kan. Jadi ide-ide Pantekostalisme itu adalah ide-ide yang postkolonialis atau poststrukturalis dia. Luar biasa ini. Makanya filsafat keilmuan yang saya bilang kemarin itu, kalau you bongkar-bongkar, mantap bro. Bongkar ya. Itu jadi ketika struktur kepengurusan gereja bikinan Belanda dan Amerika semasa The Pinkstergemeente itu didekonstruksi oleh para pionir tadi. Ya, jadi pantas lah, pergolakannya banyak. Hugon Dins itu yang orang Protestan itu mengatakan GPD Cepu itu, GPD Pranger Bandung itu, Gerakan Pantekosta Bandung, Surabaya itu kelompok sesat.
Saya ingin mengatakan Gunding, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Wajar saja beliau mengatakan seperti itu kan, karena kita bukan bagian dari mereka. Maka saya bilang sesat itu lebih banyak soal istilah politik atau maksud politik atau niat-niat politik. Jadi hati-hati kita menggunakan label sesat itu. Janganlah sampai orang GPD juga mulutnya itu mudah menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Kita sudah sekian lama disebut kelompok kayak gitu. Sampai hari ini kan bukunya Opung, Horace Pung, Jan S. Aritonang kan masih mengatakan kita Pantekosta itu sebuah aliran. Judulnya nggak dirubah-rubah itu kan. Udah cetakan ke berapa belasan kali udah itu. Yang diterbitkan BPK Gunung Mulia Jakarta itu. GPD masih masuk di aliran kan. Jangan lupa, aliran kepercayaan itu waktu itu adalah kelompok-kelompok yang tidak bisa diakomodir oleh undang-undang negara zaman Soeharto itu kan kayak gitu. Jadi kita dimasukkan dalam terminologi itu oleh sejarawan Protestan itu. Ya, kalau mundur lagi nanti ke belakangnya sejarawan-sejarawan gereja Van den En juga mengatakan hal yang sama. Ya toh. Saya sebutkan lagi nggak pendirinya STT Jakarta itu juga kan menyebutkan kita golongan sesat. Jadi sesat itu karena saya bukan bagian dari kamu. Tapi ya itu memang nanti di bukunya Jan S. Aritonang itu dituliskan ya, sehingga kan direvisi ulang itu sejarah gereja itu. Cari deh. Walaupun direvisi ulang, sebutan kita kan tetap aliran. Di situ saya sedih itu. Oke, jadi para pendiri, para konven namanya itu, tokoh-tokoh konven The Pinkster itu kan memang pada waktu itu masih ada di tangan Belanda. Ya, terus nanti orang Amerika juga. Jadi orang Amerika juga kan DNA-nya sebetulnya mereka kan orang Belanda sebenarnya yang migran ke Amerika ya, 1908-an lah pada waktu itu. Mereka ikut di pelayanan sosial dari Balai Keselamatan, sorry. Karena pada waktu itu pelayanan sosial dari Balai Keselamatan, dan mereka kan sebetulnya pendeta tentara kan. Seperti itu, mereka bergabung di situ sebelum datang ke Indonesia. Jadi ke Indonesia mereka sudah orang Pantekosta, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka sudah loh. Jadi kalau ada orang yang mencela ajaran baptisan roh, karunia Roh Kudus itu justru orang-orang yang dulu adalah orang-orang yang di kelompok yang non bahasa lidah-lidah itu. Tapi mereka mengalami sendirilah bagaimana. Yang saya sebutkan teologi pengalaman, lalu filsafat empirisme itu kan tidak dikarang-karang. Memang mereka mengalaminya. Itu. Ya, jadi 1942 misalnya, saya kembali ke situ ya. 1942 misalnya bukan hanya orang-orang yang mewarisi hibrid, darah-darah hibrida Belanda tadi, juga orang-orang Indonesia. Saya sebutkan misalnya di sini ya, pendeta Ong Ting Sui, Lo Xiao Hui ditawan di Malang. Ditawan oleh Jepang. Keturunan orang-orang Malang yang begini. Nanti kalau ilmu sejarah kota, makanya studi Pantekosta itu sangat kaya pendekatan-pendekatannya loh. Saya menggunakan studi pendekatan kota namanya Gemente. Mudah-mudahan saya nggak diprotes sama Profesor Basundoro dari Unair, teman saya Surabaya ini. Jadi teori Gemente itu bisa dipakai untuk membaca gerakan gerakan keagamaan, gerakan sosial yang diusung oleh para penor Pantekosta. Jadi mereka memang diatur oleh hukum Belanda, hanya bisa melayani di kota besar. Itu. Hanya ada bisa di Kemente itu. Jadi orang GPD memang sejak awal sebetulnya kaum urban. Pelayanan mereka sebetulnya kita dulu pelayan-pelayan kota. Jadi kalau GBI misalnya berdoa untuk kota ini, jangkau kota, tebarkan jalan dan segala macam, itu siklus saja. Kita sudah memulai itu.
Sudah. Bahkan Bupati Mr. Cornelis dari Pasuruan itu adalah penginjil resmi dari GPDI. Tertulis namanya di konven itu. Nanti baca bukunya yang ditulis Laan, Van der Laan saya bilang tadi, yang ketika dia menjelaskan Margot Al itu. Nanti ada dokumen-dokumen yang bisa dibongkar bahwa ada dua sebetulnya, Mr. Cornelis Pasuruan sama mudah-mudahan saya tidak salah. Saya sudah menulis sebetulnya di buku Sahabat GPD juga, bupati ya, namanya bupati Keresidenan Pasuruan itu orang Pantekosta. Dia masuk secara resmi penginjil dari Pantekosta. Luar biasa. Jadi kita bukan orang orang GPD, bukan orang pinggir kuburan, walaupun saya penggali kuburan ya. Bukan, orang-orang urban kita. Jadi gerakan Pantekosta itu gerakan urban. Bayangkan ya, kita melawan strukturalisme Belanda yang gereja yang ada di Gemeente itu adalah hanya gereja GPIB yang sekarang, terus gereja-gereja Protestan sama Katolik sama Islam kan. Justru di situ orang-orang Pantekosta itu bisa bermain. Ya kalau itu bukan pekerjaan roh, pekerjaan siapa coba? Ayo. Jangan main-main dengan orang Pantekosta itu. Sejarahnya kaya. Oke, jadi itu tadi yang saya sudah sebutkan. Lalu Pendeta Tan Hock Xuan di Semarang. Nah, kan jangan lupa saya bilang tadi, Semarang juga menjadi pusat benteng Belanda yang direbut Jepang, lalu menjadi camp-camp konsentrasi juga. Lalu ada pendeta JMP Batubara, orang Batak nih, ya, sama pendeta Sitompul di Salatiga, ya, mereka Ambarawa itu menjadi pusat-pusat konsentrasi tawanan-tawanan perang. Itu. Jadi semua yang berkaitan dengan jaring-jaring intelektual Pantekosta generasi 1, 2 dan 3 itu habis mereka mengalami apa yang saya sebutkan tadi itu. Jangan diulang deh, pedih rasanya hatiku nih. Misalnya Nogi Rungkat HN ya, Hessel Nogi Rungkat di Jakarta yang sekarang gerejanya ada yang ada lagi yang dilayani oleh pendeta Hamandei, senior yang sangat senior di GPD itu kan. Dulu beliau setelah berkeliling membuka, wah ini luar biasa ini pelayanan kota Nogi Rungkat, luar biasa, mulai dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah itu sama Jakarta. Jadi lintas Jakarta itu, lintas Jawa. Ini penginjil Pantekosta lintas Jawa itu, dari Banyuwangi sana sampai ke Banten. Luar biasa, ini satu manusia itu dalam istilah Belanda disebut dengan oprichter. Oprichter itu kan bos, tukang pukul dia itu. Bisa dua itu terminologinya, negatif sama positif. Tapi karena kiprahnya ini kan kita melihat kiprahnya positif. Beliau juga mengalami dihajar oleh laras senapan Jepang itu. Tuh, jadi itu Nogi Rungkat ya. Itu baru di kota-kota besar. Jangan lupa Jepang juga masuk ke wilayah pedesaan untuk mengambil kapas, padi yang disebut dengan Kars Corps. Jadi hasil pertanian, agriculture itu juga. Padahal pelayanan GPD itu semakin berkembang ke wilayah pinggiran juga. Jadi betul-betul kita mengalami proses sebelum Indonesia merdeka itu, ketika Jepang sedang menancapkan kakinya, laras sepatunya di bumi Indonesia, kita dihajar habis. Nah, makanya lihat pergantian dari The Pinkster Herk itu, mudah-mudahan nggak salah ngucap itu. Jadi akhirnya resmi gereja Pantekosta diakui menjadi sebuah gereja karena sudah memenuhi kuota. Salah satu syarat pendirian gereja pada waktu itu adalah harus dia berdiri di pusat-pusat kota Gemeente tadi itu, khususnya di Pulau Jawa. Ya,
khususnya di Pulau Jawa. Sudah, semua keresidenan Jawa pada waktu itu kan tidak banyak. Itu kita sudah memenuhi syarat itu. Belum lagi nanti kan Lumenta, terus Repi, Tambuwun, yang sudah ke Manado, Minahasa sana sudah membuka cabang-cabang. Terus nanti ke Kalimantan, ke Papua sudah. Siwi sudah ke Sumatera, iya kan? Tobing sudah ada di Kupang sana. Sudah, kita sudah memenuhi itu. Belum lagi ke Siantar ada si Burian juga. Itu ada si Majuntak juga, yang saya agak nanti bisa dicek datanya antara apakah ke Kalimantan atau Kupang, saya lupa, nanti mudah-mudahan saya supaya nggak diprotes orang. Juga sudah. Jadi gereja Pantekosta itu sudah memenuhi, ibarat mendirikan partai politik kan dia harus memenuhi, ada di kota-kota besar setingkat provinsi, kabupaten sama kecamatan juga. Kita sudah memenuhi itu, maka begitu derasnya pekerjaan roh kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, seperti mengikuti istilahnya Van der Laan tadi itu, banyak gereja-gereja bertumbuh. Maka tidak ada alasan bagi Belanda dan Jepang pada waktu itu untuk mengakui kiprah Pantekosta itu. Tetapi semua yang berbau Belanda harus dihabisi. Maka The Pinkster Kerk itu tadi itu harus dirubah ke bahasa Indonesia. Para pionir GPD itu tetap menggunakan istilah gereja Pantekosta di Indonesia, The Pinkster. Ya, walaupun perdebatan, tetapi saya lebih merasa ini lebih pas karena mereka kan orang-orang generasi saya sebutkan mereka itu masuk di generasi ketiga kan kemarin gitu. Yang masih berbahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Itu bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Jadi teman-teman yang mengejek GPD itu salah huruf, nggak ngerti, bodoh dia spellingnya, bodoh dia mengejek. Sebentar. Masa orang-orang yang berbahasa Belanda, misalnya ya Hessel Nogirunkat di Surabaya, yang sekarang menjadi GPD Raja Wali itu, dulu dua bahasa dipakai di situ. Satu berbahasa Belanda, satu berbahasa Indonesia. Kadang-kadang dipakai juga bahasa Tionghoa. Orang ini paham, kita aja nggak paham. Kami kayak saya ini kan cuma bisa bahasa roh dia, bahasa roh. Teman-teman yang lain juga, orang-orang ini generasi kedua, ketiga itu, apalagi generasi pertama lah, mereka orang Belanda. Jadi kita bukan salah eja, lidah kita kan penuh Roh Kudus, lalu mau bilang Pentakosta keseleo lidahnya. Enak aja. Nah, itu satu hal. Jadi kita mengalami revolusi fisik. Itu pionir Pantekosta itu mengalami revolusi fisik dia. Ini baru dalam konteks Jawa. Ya. Baru konteks Jawa ini. Karena memang pada waktu itu pusat segala pemerintahan, dinamika politik revolusi fisik itu memang masih mengkristal. Jadi episentrumnya pergerakan Pantekosta memang di Jawa, karena epicentrum Roh Kudus itu memang bekerja di Jawa pada waktu itu. Nah, itu yang teman-teman tidak boleh lupa, kekayaan sejarah kita. Nah, Jepang masuk ke Indonesia, semua yang berbau Belanda itu harus dihabisi. Nah, apa yang mau dibilang dari sekitar? Kan di mata Jepang bahwa orang Pantekosta itu punya kekuatan politik yang luar biasa. Punya kekuatan sosial massa yang harus gitu ya. Maka para pionirnya kan ditawan. Bagaimana menghancurkan satu gerakan keagamaan? Yang pertama, katakan ajarannya sesat. Itu sudah. Yang kedua, hajar, karantinakan, konsentrasikan, tawan pimpinan. Itu kan teori revolusi mengatakan begitu.
Jadi kita mengalami yang seperti itu. Belum nanti ketika kita menjadi tawanan sosial, ya tawanan fisik, iya, tawanan sosial karena kita dibilang ajarannya sesat, iya kan? Maka yang mau disebut mau dihajar sebetulnya bukanlah gerakannya, tapi dampaknya ingin dilokalisir dia. Supaya orang-orang Tionghoa, orang-orang Indonesia yang dijamah Kristus itu tidak masuk kepada gereja ini. Ini kan politik yang dimainkan oleh Jepang dengan dia belajar dari Belanda dan Amerika. Jangan lupa loh ya, Jepang dengan Amerika dengan Belanda itu kongsi kongsi dagang loh sebelumnya itu. Masalah minyak bumi, minyak mentah itu. Jadi perang kemerdekaan itu perang saya sebutkan plot bangsa asing untuk menguasai sumber-sumber daya Indonesia itu pada waktu itu adalah perang minyak bumi. Kita maka disebut pribumi itu kan ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita ini korban ambisi dari bangsa asing Asia dan Eropa dan Amerika karena persoalan politik dagang. Agama dijadikan di situ sebagai bingkai mobilisasi. Nah, itu yang dibawa ke kita. Jadi bilang ajarannya sesat, bilang sesat. Tangkap tokohnya, persekusi, masukkan di kem-kem. Semua yang putus hubungan luar negerinya kan kayak gitu. Itu politik Belanda. Tapi kan Tuhan tidak pernah kehabisan akal, dia tidak pernah kehabisan cara bekerja. Justru 1942 itulah sampai 1945 pertumbuhan gerakan Pentakosta itu luar biasa. Maka kita memenuhi syarat-syarat ketika dia dinasionalisasi menjadi gereja, kalau istilahnya Protestan nanti didewasakan. Ya, gereja-gereja Rasul utama paling senang menggunakan terminologi pendewasaan gereja. Di GPDI juga sebetulnya menggunakan istilah, tapi lebih pada istilah pendewasaan rohani, bukan organisasi. Itu kan lihat pengalaman yang disasar oleh Pentakosta itu selalu pada pengalaman-pengalaman empiris tadi itu. Ya di gereja-gereja Protestan juga iya, tapi kita membuat paradigma berpikirnya supaya lebih mudah. Ya, kelompok-kelompok Protestan itu datang dengan pendekatan-pendekatan akademia, pendekatan-pendekatan intelektual untuk mengatur kawanan domba itu, untuk mengatur gerakan-gerakan itu bagus. Tidak ada yang keliru di situ. Nah, kita tidak memilih cara itu. Tuhan tidak menaruh beban itu kepada kita, bukan approach yang kita pakai itu. Pendekatan kita ada pendekatan gerakan sosial keagamaan. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Di tengah tekanan kolonialisme, di tengah jajahan Nipponisme Jepang, ya kan? Dengan segala kekejamannya itu belum lagi persaingan, konflik kepentingan, penguasaan kota oleh gereja-gereja arus utama itu yang memang direstui oleh negara. Istilah kerk itu kan gereja yang direstui oleh negara. Itu. Di situ justru gereja GPD itu meledak luar biasa. Maka pendirian sekolah Alkitab itu nanti kan bermula dari situ. Ada spirit-spiritnya. Kita balik ke saya menggunakan istilah Offler itu yang kita sukses membaca peradaban, ya. Sejarah peradaban manusia sukses. Yang tidak sukses yang bilang kemarin adalah menteorikannya, membuatnya menjadi sebuah kerangka-kerangka akademik. Emang kalau tidak jadi kerangka akademik seolah-olah kita orang goblok gitu. Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong. Nah, menurut saya Tuhan menyisakan itu. Tuhan tidak menyelesaikan itu di tangan mereka. Biar kita yang muda-muda lah, yang asik-asik ini kan. Itu bagian kita.
Data empirisnya, fakta empiris, fakta historinya sudah disediakan Tuhan itu kepada kita. Tugas kita lah. Jadi agak irasional bagi saya ketika orang-orang GPD itu tidak mencintai ilmunya, tidak mencintai filsafat-filsafat empirisnya, tidak mencintai teologi-teologi empiris tadi. Kita berbasis data loh ya, berbasis fakta historis dan faktual. Itu. Jadi bukan hanya kognisi kitanya. Wah, luar biasa. Kekayaan-kekayaan alam semesta yang dia disisakan. Disisakan oleh Tuhan, disisakan oleh alam semesta itu untuk kita konstruksi, kita bangun. Itu loh maksud saya. Nah itu. Saya beralih ke yang lain. Oke. Nah, sebagian tokoh-tokoh Pantekosta itu memang dia harus lari, mengalami repatriasi, harus mereka dulu patria di sini, para pejuang sebetulnya, patriark itu kan bapak-bapak, para pejuang di negara asing, di daerah koloni itu. Mereka harus keluar dari situ, mengalami repatriasi namanya. Di negara masing-masing. Banyak yang lari terbirit-birit. Banyak. Nah, sebagian mereka lari ke Papua Nugini. Nah, di sini kita akan bicara. Wah, ini kalau begini ini udah bukan lagi hanya peran Pantekosta di dalam aras nasional ini. Wah, lingkungannya ini adalah lingkungan internasional. Nanti baca tulisannya Indra Karubaba, itu tokoh muda, ya muda lah, biar semangat muda maksud saya. Gerakan Pentakosta modern di Papua, GPM, jangan diplesetin loh ya. GPM lo ini, jangan diplesetin, bahaya ini. Gerakan Pentakosta modern. Jadi salah satu anggota konven namanya adalah perempuan pertama, orang Belanda, Margot Alt, biasanya disebut dengan Suster Alt, karena latar belakangnya ada perawat di panti asuhan. Jadi beliau tidak pernah menikah, memang menjanda, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dia sampai di Magelang, itu Temanggung juga, Jawa Tengah, pegunungan, umur sekitar 19 tahunan. Sampai umur 60 tahun dia ada berkiprah di Jawa. Luar biasa ini. Luar biasa. Nanti akhirnya Alt memang balik ke Belanda. Tapi sebelum balik ke Belanda, karena peristiwa tadi, setelah mengalami penyiksaan dari kamp-kamp konsentrasi Jepang yang saya sudah sebutkan tadi, mulai dari Malang, Surabaya, Pasuruan, Solo, Ambarawa, Semarang, balik lagi, nanti akhirnya Margot Alt itu menyusul menyusul orang-orang Belanda yang lain ke Papua Nugini. Jadi di Papua Nugini, Margot Alt tiba di sana pada tahun berapa nih? Sorry. Ya. Jadi sejarah GPM ini, justru saya mengutip dari sejarah GPM. Saya sengaja mengutip supaya nanti tidak dikira ngarang-ngarang. Loh ya. Alah, dia kan ngarang-ngarang aja itu katanya. Nah, Margot Alt sudah sampai di Holland, Papua Nugini sana itu ketika memang sudah mengalami sisma, mengalami perpecahan dengan tokoh-tokoh GPD yang arus Amerika tadi. Jadi Margot Alt itu Margaret sebetulnya namanya, Margaret. Tapi lebih sering Suster Alt, saya sebutkan Suster Alt saja. 14 Oktober 1951 sudah mengadakan pelayanan untuk pertama sekali di Manokwari. Ya. Tokoh Pantekosta yang lain yang hasil dari pelayanan tapi tidak pernah menyebut dirinya adalah bagian vital ya. Bagian vital dari GPD tadi itu Jonathan Itar.
Tapi oke lah, kita tidak memperdebatkan identitasnya tadi. Itu sudah membangun gedung ibadah untuk jemaat pertama kali di Kampung Baru. Sekarang menjadi GPD Batu Penjuru di Kampung Baru Sorong. Jadi tokoh Pantai Costa sudah berangkat ke sana. Terus nanti 51 ada Nyonya Corey Lehman Hoffman membuka pelayanan di Kota Biak. Terus bersama dengan tokoh-tokoh orang-orang Papua yang lain yang mengalami pendidikan di Sekolah Alkitab Nibi Malang yang dibangun oleh William West Patterson, tokoh GPDI itu. Lalu mereka dipanggil Tuhan, dididik di sana, lalu kembali ke daerahnya, ke daerah asalnya. Lalu Frederick Gerhard Van Hessel yang kerja di Pertamina, orang kaya itu, keturunan Belanda, yang juga menjadi tokoh konven GPDI pada waktu itu, juga sudah, tapi pada waktu itu statusnya sudah menjadi orang GBS, Gereja Bethel Injil Sepenuh Surabaya, sudah tiba di Holland. Nah, saya mau mengatakan latar belakang historisnya dulu supaya cerita selanjutnya bisa lebih mudah dipahami. Udah, jangan lupa pada waktu itu ada peristiwa yang kita kenal dengan apa itu, ayo? Peristiwa Papua kan, Irian Barat. Nah, Irian Barat. Jadi Irian Barat mengalami pergolakan Belanda dengan yang pro dengan sekutu atau aliansi dari barat, misalnya Australia, Papua Nugini bagian yang lain, terus nanti Amerika dan sekutu aliansinya itu ingin Irian Barat tetap menjadi bagian dari Papua Nugini tersendiri yang mereka sebut dengan Hollandia itu. Nah, pemerintah Indonesia pada waktu itu masih di tangan presiden pertama kita kan, Insinyur Soekarno. Itu ingin Indonesia Papua Irian Barat ini menjadi kembali ke pangkuan Indonesia. Nanti orang Salatiga kan ada Yos Sudarso itu yang kapal laut, kapal pemburu, kapal Arafur itu kan tewas dalam rangka integrasi Irian Barat ke Indonesia. Jadi ada pergolakan, baik pergolakan secara internasional. Jadi ada era perang masa perang internasional lah di situ. Ada juga pergolakan gereja gitu ya. Ada juga pergolakan orang-orang Papua sendiri. Papua mempunyai hermeneutik sosial terhadap dirinya sendiri. Belanda dengan aliansi politiknya dari negara-negara barat itu juga punya tafsir struktur negara sendiri melihat kasus Papua Irian Barat waktu itu. Pemerintah Indonesia punya tafsir sendiri juga. Jadi ini ada kepentingan yang sangat luas yang tidak mudah diselesaikan. Maka PBB campur tangan yang disebut dengan UNTEA. Oke. Nah, UNTEA itu adalah administrator otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah Papua Nugini Barat. Ini yang menarik. UNTEA itu adalah sebuah badan pelaksana. Saya sambil membaca data ya. Sebuah badan pelaksana sementara PBB di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. Jadi UNTEA dikepalai seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Ya. Yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu 1 tahun. Jadi UNTEA dibentuk karena terjadi konflik di sana. Ya. Di sini nanti peran dari pionir GPD itu masuk dia. Jadi GPD itu punya peran-peran internasional yang tidak pernah dijadikan dari studi-studi Pantai Costa itu. Karena orang GPD itu terlalu sibuk dia dengan pastoralnya tadi. Sehingga kekayaan sejarah itu masih tertimbun di kerak-kerak bumi tadi. Saya mencoba untuk menggalinya deh. Tugas pokok itu perjanjian itu persetujuan New York. Ya, jadi secara sejarah
Papua, selalu terkait dengan Australia, selalu terkait dengan Papua New Guinea, selalu terkait dengan New York, karena memang historisnya mengatakan seperti itu. Tugas pokok UNTEA adalah menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Nah itu, tokoh-tokoh Protestan, tokoh-tokoh Papua sendiri ingin punya tafsir sendiri dia terhadap kepapuaannya. Apakah itu salah? Ya tentu tidak salah. Karena orang melihat dirinya sendiri kan. Nah sementara ada juga kelompok-kelompok gereja yang sudah masuk di situ, saya sudah sebutkan tadi namanya. Nah yang menarik, terus menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama satu masa tertentu, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia. Jadi Belanda sesudah kalah perang berkali-kali, setelah sekian lama menjajah Indonesia, dijajah oleh Jepang, kalah, dia tidak mau pulang ke negaranya. Dia tetap ingin bercokol di wilayah Kepulauan Nusantara, Papua New Guinea, yang Papua sekarang Pulau Buru itu menjadi, dianggap tetap menjadi wilayah kekuasaannya, belum mau melepaskan. Pergolakannya begitu lama itu. Nah, yang menarik adalah yang menjadi sekjen administrator otoritas eksekutif sementara adalah jabatan itu di tangan Jalal Abduh, seorang delegasi Iran untuk PBB. Jadi beliau Jalal Abduh itu yang menjadi pejabatnya. Itu menarik. Sebelumnya dijabat oleh Jose Raul Benitez dari Guatemala. Itu. Jadi Jose Raul Benitez, semoga-moga saya tidak salah, menjabat jabatan itu sebelumnya, lalu digantikan oleh Jalal Abduh. Dari Jalal Abduh juga disebutkan demikian kadang-kadang, kelahiran dari Burujerd, Iran, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Jadi dia adalah duta besar Iran untuk PBB masa jabatan tahun 56-60. Ketika Muhammad Reza Pahlavi menjadi penguasa monarkis di Iran. Mantap. Jadi kajian keislaman itu tidak lepas ternyata dari kajian Pantekosta. Menarik. Wow. Itu. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, Jalal Abduh digantikan oleh Elias Jan Bonai yang nanti menjadi gubernur Irian Barat. Menurut saya sih gubernur Irian Barat pertama. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, nanti bisa dicek. Jalal Abduh itu adalah tokoh politik masyarakat internasional dari Iran, menjadi administrator di sana. Dia pernah banyak jabatan-jabatannya yang sifatnya adalah hubungan luar negeri Iran dengan dunia. Nah ini yang menarik, tokoh Pantekosta yang hadir di sana. Wah itu jadi ada tokoh Pantekosta ini, misalnya saya sebutkan saja di sini ya, dari bukunya Karunia Jaya sudah disebutkan. Misalnya ada Ephraim Lesnusa, ini orang Ambon nih, keturunan Ambon. Jadi GPD itu tokohnya orang Ambon. Itu Bung dari Ambon, itu sudah lama jadi orang Pantekosta dia. Ya kan. Luar biasa itu, Nyong satu ini. Dipakai oleh Tuhan. Dan kelahiran Pulau Buru Maluku beliau. 12 Januari 1904. Lalu juga ada seorang Raden keturunan Keraton. Wow, ningrat loh. Orang GPD bukan sembarangan, keturunan darah biru dia, namanya Raden Mas Suprapto, juga ikut menjadi utusan dari gereja yang juga menangani ini. Tentu kan nggak bisa, ini daerah wilayah bergolak kalau tidak ada kesepakatan antara badan gereja dengan pemerintah, kan tidak bisa. Nanti dikira teroris kan? Nggak mungkin, GPD tidak pernah berpikir teroris, nggak pernah berjiwa teroris. Artinya kan memang ini kesepakatan. Nah, yang perlu dicari memang bagaimana kesepakatan struktural antara tokoh-tokoh GPD dengan pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Kita masih blank datanya. Iya, toh? Masih blank datanya. Memang masih perlu digali. Jadi setahun 1962
karena beliau tokoh yang cukup populer. Lah iyalah keturunan ningrat ini. Dan jangan lupa, pemerintahan Indonesia melihat konektivitas antara orang-orang Pantai Costa generasi ketiga yang saya bilang, karena mengalami hibriditas juga dengan pihak-pihak Belanda. Ini diplomasi tingkat tinggi, GPD main di situ. Luar biasa ini dalam kasus pembebasan Irian Barat untuk mendamaikan masyarakat yang bergolak. Tentu memang kan sejarah ini kan dari view-nya Pantai Costa melihat kasus Untea Irian Barat. Teman-teman yang lain nanti misalnya ada teman saya Kang Ishak Rahail juga dari dosen GKI Papua bisa menjelaskan dari sisi yang lain, ya tentu saja sangat bisa. Jadi disebutkan namanya di sini misalnya bukan hanya jadi Lesnusa dengan istrinya Om Lesnusa itu Opa Lesnusa, apalah sebutannya di Ambon itu orang setahu menurut kalau namanya itu Caap itu berarti sebetulnya Tionghoa, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Terus ada pendeta Gideon Sutresno yang orang Tionghoa juga yang Gereja Hayam Wuruk Yogyakarta. Jadi kekeratonan Yogyakarta itu wilayahnya juga boleh gereja Pantai Costa berdiri di situ. Hayam Wuruk, siapa nggak kenal masalah Gajah Mada Yogyakarta, masalah Knights namanya, pangeran bukan Knights itu apa sih? Ya, jagoan Knights, para punggawa kerajaan bernama Hayam Wuruk. Tanah kekuasaan wilayahnya situ dipakai oleh orang GPDI untuk mendirikan gereja di situ. You bisa paham maksud saya kan? Berarti kan tidak mudah, masa bisa sih orang gereja mendirikan gereja di tanah keraton. Nah, itu dia. Luar biasa ini. Kontribusi hubungan relasional gereja Pantai Costa di Indonesia dengan sejarah sosial, revolusi fisik yang saya sudah sebutkan tadi, juga perkembangan kota tadi. Kalau teman-teman pernah ke Tugu Yogyakarta itu yang biasanya foto-foto di situ itu, nanti ke kiri Malioboro, nggak ke kanannya itu ada Tugu Yogyakarta. Di situ sampai hari masih ada gereja Pantai Costa. Memang tidak terlalu besar. Ini pelayanan-pelayanan yang ditinggalkan oleh almarhum yang memang sebelumnya dirintis oleh para pionir GPD yang lain. Misalnya sebut saja orang Indonesia namanya SIP Lumoindong. Sebelumnya juga ada Horseman di situ, ada Upcode juga, dan yang lain-lain. Masih panjang sejarahnya itu. Jadi sejarah Yogyakarta itu penuh dengan kehadiran tokoh-tokoh GPDI yang dari arus Belanda tadi. Orang belum tahu, belum menyingkap itu. Luar biasa perjuangan mereka itu. Jadi tokoh-tokoh ini ikut terlibat dalam hal integrasi ya kemerdekaan Irian Barat dengan Indonesia. Itu peran-peran mereka yang dalam rangka mengisi kemerdekaan. Jadi peran serta kita sangat luar biasa dalam sejarah perjalanan bangsa. Itu sebabnya saya mau mengingatkan teman-teman. Saya ngopi dulu ya sebentar. Sejarah Pantai Costa itu tidak. Dia harus memenuhi syarat. Yang pertama, ya tentu sejarah gereja. Yang kedua, ya sejarah dunia. Yang berikutnya adalah sejarah perubahan sosial bangsa dan negara Indonesia. Yang berikutnya adalah sejarah kota, Gemeente tadi itu. Yang berikutnya adalah sejarah perkumpulan gerakan-gerakan sosial yang akhirnya menjadi dalam bentuk-bentuk organisasi masyarakat. Jangan lupa Vereniging itu kan organisasi masyarakat yang didirikan di Pranger, Bandung. Setelah pasca pembaptisan yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di Pertamina, minyak bumi dan gas Pertamina Cepu, itu orang-orang itu dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami baptisan selam, lalu mereka mendirikan perkumpulan. Jadi sejarah perkumpulan, sejarah organisasi itu sangat kental di dalam sejarah GPDI. Sayang kita nggak pernah tahu ini.
Di situ saya sedih rasanya. itu jadi eh, aduh, mau nangis sebetulnya saya ini karena aduh, kok begitu ya. Kajian-kajian kita seolah-olah tuh remeh-temeh kecil ya, padahal tidak. Nah, itu jadi sejarah perkumpulan, sejarah organisasi, ya, sejarah nasionalisme. Jadi nasionalisme dari sisi GPD itu sangat kencang. Saya sudah sebutkan tadi pendekatan historisnya tadi. Semoga teman-teman bisa melihat bahwa kita itu orang Pantai Kosta, bisa doa, bisa berpuasa, bisa membawa orang ke surga. Tetapi juga pada saat bersamaan sejarahnya mengatakan punya kontribusi besar dalam hal gerakan-gerakan revolusi fisik kemerdekaan Indonesia 1942 sampai 1945. Lalu pasca revolusi itu kan agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, nanti masalah Irian Barat yang saya sudah sebutkan tadi. Ada tokoh-tokoh Pantai Kosta yang diutus dalam tanda petik oleh gereja juga bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan negara yang sedang bergolak masuk di daerah konflik. Selain legitimasi dari Tuhan, ya tentu juga legitimasi dari negara. Itu diplomasi tingkat tinggi. Bagaimana? Semakin mantap rasanya menjadi kaum Pantai Kosta, menjadi mazhab kita kan semakin keren ini, mazhab Pantekostalisme itu. Semoga hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati. Hai Mas.